Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bertemu kembali saya Lina Marisa, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Salafiyah Kota Pekalongan, akan menyampaikan koneksi antar materi tugas 1.3.A.8 modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Hubungan antara modul 1.1, 1.2 dan 1.3 yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara. Banyak hal yang dapat dipetik lebih dalam, mulai dari pengertian pendidikan, prinsip Among yang nantinya akan menjadi 3 semboyan pendidikan yang masyhur, konsep trikon, kontinu, konvergensi, konsentris, kodrat alam, kodrat zaman, hingga konsep manusia merdeka. Dari kesemua materi pada modul 1.1, garis intinya adalah konsep mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Konsep ini mengantarkan kita pada sesi selanjutnya di modul guru penggerak 1.2. Modul 1.2 dimulai dari kata gerak yang diberikan awalan dan akhir berbeda-beda hingga memberi makna yang mendalam, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. 3 kata pembukaan yang menjadi slogan dan semangat untuk terus belajar. Materi pada awal modul ini adalah sistem kerja otak manusia yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu otak reptil, otak mamalia, otak primata, dan otak luhur. Selesai memahami cara kerja otak, kita ajar untuk berpikir cara seseorang mengambil pilihan mulai dari kebutuhan dasar manusia. Modul ini yang menjadi pesan utama adalah tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang baik. Di akhir modul ini kita kembali diberikan konsep tentang nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kreatif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak yang pertama, pemimpin pembelajaran, menjadi coach untuk guru, mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran inilah sekaligus menjadi jembatan menuju tangga yang sekarang saya pijak di modul 1.3. Pada modul 1.3 kita belajar pentingnya membuat visi. Visi menjadi titik akhir sebagai langkah awal untuk memandang ke depan. Maka sangat penting seorang pendidik memiliki visi bagaimana output pendidikan yang akan ia hasilkan. Bukan untuk 1 semester, 1 tahun, namun jauh lebih ke depan. Di modul 3 ini saya diperkenalkan dengan salah satu metode perencanaan yang cukup baru, memusingkan, menginisiasi, yaitu inquiry apresiatif atau kita singkat IA. Sebuah metode perencanaan yang menekankan pada aset, memandang masalah menjadi tantangan yang harus dijawab. Metode ini mengedepankan kekuatan awal aset yang dimiliki sebuah kelompok. Dengan kata lain, metode ini menimbang kekuatan diri atau kelompok yang dapat dikembangkan hingga menjadi masalah sebagai sebuah sesuatu yang tidak relevan jika dijadikan hambatan. Ada 2 tahapan dalam metode inquiry apresiatif, yaitu membuat ATAP dan BAGJA. Kedua istilah tersebut merupakan akronim. ATAP merupakan akronim dari 4 tahapan. A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, dan keempat P. Pelajaran. BAGJA merupakan akronim dari 5 tahapan. B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan yang terakhir A. Atur eksekusi.
Dua tahapan ini adalah inti dari modul 1.3. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak yang berorientasi untuk menuntun anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan, serta mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, dibutuhkan kemampuan menentukan serta membuat visi hingga menjabarkannya dalam sebuah prakarsa perubahan dengan jelas yang bertumpu pada kekuatan atau aset yang dimiliki dan menganggap masalah sebagai tantangan. Pertanyaan pemantik, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Dan akhirnya terbentuklah visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi yang taat ibadah, mandiri, dan unggul budaya, serta tanggap kemajuan teknologi. Generasi yang taat ibadah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seorang manusia adalah seorang makhluk Tuhan, berkewajiban memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya. Mandiri, semoga generasi yang akan terlahir menjadi penerus bangsa ini akan bisa berdiri kokoh, berpijak di kakinya sendiri, dan tidak bergantung dengan orang lain kecuali untuk berkolaborasi. Unggul budaya, generasi yang berunggul budaya yaitu otomatis memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, tanggung jawab, bekerja keras, kerja cerdas, sikap hemat, dan selalu mengembangkan potensi diri. Tanggap kemajuan teknologi, generasi penerus bangsa saat ini tak boleh kalah dengan zaman, tak boleh tergerus dengan budaya asing. Mereka semua harus punya jiwa kuat, bisa berkompetensi dengan asing dan sesuai dengan zamannya, tidak akan ketinggalan dengan teknologi. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.